Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Walaupun di luar sana ada orang banyak mengatakan demikian, dia bukan Tuhan. Itu urusan mereka, apalagi tidak seiman dengan kita. Tetapi saya mau katakan, kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau dihukum. Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Orang mencari bahwa Allahnya penuh dengan kasih, penuh dengan cinta kasih, tapi tidak ada tertulis dengan penuh cinta kasih. Kalau Allah kita mau ratusan kali ayat-ayat kasih yang tampak, satu bukti kalau Allah itu mengajar kita mengasihi. Kalau engkau dianiaya, doakan dia. Wow, mantap. Jadi kita sebagai orang yang percaya, percayalah dan Tuhan akan menolong kita. Puji nama Tuhan, kita akan berdoa. Dan kami mengucapkan Tuhan, biar malam ini Tuhan memberkati kami, menolong kami, sehingga setiap kami diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Malam ini kami tetap menyerahkan kehidupan ini ke dalam tangan Tuhan. Sebelum kami tidur, biarkan kami mendengarkan firman-Mu dan kuatkan kami. Dalam nama Yesus, amin. Kiranya kekuatan roh, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus menyertai kita. Saya akan membaca dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, demikian bunyi firman Allah. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Saya mengatakan tadi judul kita yang kedua ini tetap masih surrender everything to Jesus. Jadi kita menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Tadi pagi saya mengatakan keluarga, kalau kita stres, kalau kita mengalami pain atau penderitaan, kasih tahu sama Tuhan, ya, berikan kepada Tuhan. Walaupun mungkin ada apapun penyebabnya, tetapi yang kalau penyebab karena dosa datang kepada Tuhan, tapi kalau karena kebaikan, ingatlah Tuhan akan senantiasa menolong kita. Puji nama Tuhan. Dan yang berikut ini, yang kalau dalam seri yang kedua ini nomor 4, berarti serahkan rasa takut. Jelas dikatakan tadi bahwa Tuhan tidak memberikan kita rasa ketakutan. Banyak orang ketakutan dalam situasi sekarang ini. Saya tidak tahu mengapa ada rasa takut yang begitu luar biasa. Tetapi itulah yang sedang terjadi. Dan ada banyak masyarakat ketakutan menghadapi ekonomi yang syarat ini, yang berdampak bagi banyak orang. Saya tidak tahu mengapa hal itu bisa terjadi. Tapi saya mau katakan kepada kita bahwa jangan takut. Kepada gembala-gembala jangan takut. Kepada Maria jangan takut. Kepada saya dan saudara jangan takut menghadapi di 2024 ini. Kalaupun ada kesusahan, pasti Tuhan akan menolong. Selalu ada terang di ujung terowongan sana. Ya. Selalu ada kebaikan-kebaikan di saat-saat yang susah itu. Di saat-saat yang menderita itu. Selalu ada terang kalau ada gelap. Selalu ada cerah kalau ada mendung. Dan itu kehidupan, siklus kehidupan. Tapi tidak boleh kita takut. Karena Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan, melainkan kasih. Lakukan aja yang baik. Tertib saja hidup ini. Karena jangan jelas Dia memberikan kita kasih, Dia memberikan kita ketertiban, Dia memberikan kita kekuatan. Jadi lakukan saja sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Jangan, nggak usah pernah takut. Saya sudah pernah di khotbah saya hampir 380-an kali Yesus berkata, firman Allah berkata, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Betapa pentingnya. Rupanya manusia banyak mengalami ketakutan, apalagi hari-hari ini. Dan itu sebab saya katakan kepada kita, serahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Surrender everything to Jesus. Jadi kalau kita serahkan segala sesuatu, termasuk ketakutan kita, apa yang kita takuti, serahkan pada Tuhan.
Jadi kalau kita takut, misalnya soal masa depan kita, serahkan pada Tuhan. Dia yang menguasai. Kita tidak takut, tidak makan, tidak minum, tidak punya pakaian, serahkan. Don't worry about that, ya. Jangan khawatir. Don't worry about what you will eat, what you will drink, what you will wear. Jangan takut tentang apa yang kau mau makan, mau minum, dan kau pakai. Jangan takut. Tuhan ada bersama kita. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Tapi cara dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Wow. Yang kedua kata firman Allah, dan yang kedua adalah serahkan beban-bebanmu. Burden. Matius 11 ayat 28, ya. Marilah kepada aku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Beban berat dosa, beban berat ekonomi, beban berat utang piutang, beban berat apapun yang sedang kita hadapi. Kata Tuhan, mari kepada aku. Dia ngundang kita. Dia mengundang Anda, mengundang pribadi-pribadi yang berbeban berat itu. Datang kepada Tuhan. Dan janji Tuhan jelas, aku akan memberikan kelegaan. Apa yang diberikan kelegaan kepada Anda? Dia menjawab. Dia bisa saja tidak menjawab, tapi dia sedang melakukan kekuatan kepada Anda, supaya Anda tetap kuat, lega dalam menghadapi kehidupan ini. Kadang ada proses yang harus kita hadapi dalam menghadapi beban-beban hidup ini. Mungkin Tuhan izinkan itu supaya engkau bisa jadi berkat kepada yang lain. Ayub menghadapi itu supaya dia mendapat berkat 2 kali lipat. Yusuf menghadapi beban berat selama 13 tahun itu, perjalanan hidup yang sangat, penderitaan yang sangat luar biasa, supaya dia menjadi pemimpin. Dan Paulus menghadapi kesukaran, penderitaan, cambuk, karam kapal, dianiaya dan lain sebagainya, dihukum, dipenjara, supaya dia dapat menjadi penghibur bagi jemaat Tuhan. Dan itu terbukti. Artinya ada experience bersama dengan Allah. Jadi experience is the best teacher. Pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Jadi jangan pengalaman kita andalkan. Jangan, walaupun itu baik, tetapi jangan kita andalkan. Tapi yang kita andalkan itu adalah Tuhan. Serahkan bebanmu kepada Dia. Dan yang ketiga kata firman Allah adalah anxiety, kekhawatiran. Ya, ini anxiety sesuatu yang belum terjadi, tapi kita sudah khawatirkan terjadi dalam hidup kita. Misalnya anak-anakku pasti sakitlah dia. Pasti aku kekuranganlah dia. Pasti aku tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan apa-apa dia. Anxiety, khawatir yang belum terjadi, tapi sudah dipikirkan hari ini. Saya pernah, mungkin Anda kalau ingat di khotbah-khotbah saya yang lain, saya pernah membaca sebuah buku seorang ibu yang khawatir akan anaknya sakit. Anaknya sakit-sakit terus. Sakit-sakit terus. Sampai akhirnya dia udah konsultasi ke dokter ini, ke dokter anak, sampai apa. Lalu kemudian tetap sakit itu menimpa anaknya. Lalu dia konsultasi kepada Tuhan. Kepada hamba Tuhan. Lalu dia cerita begini, terbongkarlah bahwa segala apa, karena firman Allah, apa yang kamu khawatirkan itu yang datang kepadamu. Apa yang kamu takutkan itu yang justru menghampiri engkau. Itu dalam Ayub 3 ayat 25-26 itu. Jadi kalau kau takutkan, kau khawatirkan, itu menimpa, terjadi dalam hidup. Akhirnya ya, pendeta ini katakan, kamu bertobat ya. Kenapa? Saya sudah bertobat. Kau tidak bertobat. Kau khawatir akan anakmu. Akhirnya anakmu menderita gara-gara kamu. Dan setelah itu dia minta ampun pada Tuhan buat apa yang selama konsep dalam pemikirannya. Dan Anda mungkin tidak percaya kalau Ayub yang setia, yang apa itu, karena ini pengalaman dia. Apa yang kutakutkan justru itu yang menimpa. Apa yang kau cemaskan justru itu mendatangi aku. Dia berpikir mungkin anak-anakku mati. Mati semua. Kekayaanmu akan lenyap sekaligus. Istrimu akan memberontak. Ya, jadilah sesuai dengan imanmu. Dan itu sebabnya
Setelah dia mengalami, dahulu aku hanya mendengar katanya, ya. Tapi sekarang aku mengalami Tuhan itu dalam hidupku. Sehingga dia mengalami perubahan, dia menikmati firman Allah, dia menikmati kuasa Allah, dia menikmati lawatan Tuhan. Kekhawatirannya tidak lagi dia menjadi bagian dari hidupnya, terlepas, dan kemudian Allah menggantikan 2 kali lipat. Sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi kalau engkau khawatir, anxiety, serahkan itu sama Tuhan. Saya sering katakan kalau saya khawatir, ya, khawatir, kalau 200 kali saya khawatir, maka 201 kali saya akan berdoa. Sampai kekhawatiran itu lenyap dari pikiran saya, dari hati kita. Nggak ada seorang pun manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang hidup tanpa kekhawatiran. Pasti satu kali akan ada. Tapi saya mau katakan, ketika kita menghadapi itu, berdoalah. Serahkan semua kepada Tuhan. Serahkan segala sesuatu kepada Tuhan, termasuk anxiety-mu, termasuk beban-beban burdenmu, termasuk itu rasa takutmu yang mungkin hari-hari ini menimpa kehidupanmu. Dan jangan biarkan dia menguasai, tapi serahkan pada Tuhan supaya Tuhan memberikan kelegaan bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap. Mari kita berdoa. Dan kalau Anda sakit, saya mau katakan Tuhan mau Anda ditolong oleh Tuhan. Dan kalau engkau memiliki pergumulan apapun, Tuhan mau juga engkau ditolong oleh Tuhan. Karena Tuhan memang cinta engkau. Tapi teruslah hidup dalam kekudusannya, dalam ketaatannya, dalam kebenarannya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau melihat mereka yang sakit saat ini, dan taruh tanganmu di tempat yang sakit satu, dan arahkan satu kepada Tuhan. Dan kita sepakat, Allah itu adalah yang berkuasa. Dia tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama. Segala sakit penyakit aku perintahkan, yang saat ini mengidap orang-orang yang sedang menumpangkan tangan atas hidup mereka, aku perintahkan keluar. Dan oleh bilur-bilur daripada Tuhan, mereka sembuh, oleh kuasa mereka sembuh, oleh mujizatmu mereka sembuh dalam nama Yesus. Dan biarkan Tuhan melawati mereka, dan terima kasih Tuhan buat kesembuhan bagi mereka, buat pertolonganmu. Karena Engkau yang berkata, lenyapkan segala sakit penyakit dan kelemahan, dan usir setan-setan dalam nama Yesus. Dan apapun itu Tuhan Yesus, Tuhan menolong mereka, menyembuhkan mereka. Terima kasih. Dan bagi mereka yang mengalami pergumulan dalam hidup, soal keuangan mereka, soal pekerjaan mereka, penyakit mereka, masalah-masalah lain mereka, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan memberkati mereka. Selama mereka mau datang kepadamu, kami yakin dan percaya selalu ada jalan keluar. Yesus adalah jawaban dalam setiap permasalahan kehidupan kami di dunia ini. Terima kasih Bapa di surga, selalu ada jalan keluar bagi orang percaya, karena Tuhan kami, Tuhan yang maha dahsyat dan maha luar biasa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mantap, mantap, mantap.